Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Oke, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Terima kasih banyak. Nah, Ibu berharap kalian pada hari ini tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Oke, sebelum kita lanjut dengan pelajaran, Ibu Guru mengecek dulu kehadiran kalian. Yang hadir jawab hadir atau ada. Anissa, Tasya, Ece, Siani. Ya, anak-anak ternyata hari ini hari semua. Oke, sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, kita mulai dengan doa. Dan Ibu Guru mengajak anak-anak untuk berdiri, kita berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, anak-anak. Sekarang kita mulai dengan pelajaran hari ini. Ibu mengajak anak-anak harus mengambil sikap yang baik, duduk yang sopan, dan arahkan perhatian pada pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Kecen? Iya, tadi materi minggu lalu tentang mengembangkan kemampuan diriku. Nah, kalau benar-benar anak-anak masih ingat materi minggu lalu, Ibu Guru mau bertanya kepada kalian. Siapa-siapa saja yang berperan dalam mengembangkan kemampuan diri anak-anak? Jadi, iya, jadi bilang orang tua, guru dan teman-teman. Siapa lagi yang lain? Mungkin ada jawaban lain. Tino. Nenek, om, dan tante. Mereka-mereka itulah yang berperan. Nah, anak-anak, materi hari ini ada kaitannya dengan materi minggu yang lalu. Dan sebelum kita lanjut dengan materi hari ini, Ibu Guru mau bertanya, apakah anak-anak mampu atau bisa hidup sendiri? Saya, Bu. Banyak. Manusia tidak bisa tanpa bantuan orang lain. Tadi manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, siapa yang dimaksudkan dengan orang lain? Guru dan teman-teman. Itulah orang lain di luar dari diri kita. Nah, anak-anak, kita manusia ini tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Seperti yang Fania katakan tadi, tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, orang lain yang dimaksudkan itu adalah orang tua, teman-teman, guru di sekolah, om, tante, kakek, dan nenek. Itu adalah orang lain. Maka pelajaran hari ini anak-anak, materi hari ini tentang aku membutuhkan orang lain. Anak-anak sebentar bisa lihat di layar. Anak-anak sudah bisa lihat? Coba anak-anak baca sama-sama di dalam. Aku membutuhkan orang lain. Ya, itulah materi yang kita pelajari hari ini tentang aku membutuhkan orang lain. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak harus mampu mensyukuri anugerah Tuhan yang telah menghadirkan orang lain dalam hidup. Tujuan pembelajaran yang kedua, menunjukkan tanggung jawab dengan menyebutkan contoh-contoh melayani teman atau orang lain yang pernah. Jadi anak-anak, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, anak-anak, sekarang Ibu Guru akan menampilkan gambar sebentar pada layar dan Ibu Guru mengajak anak-anak untuk bisa
kalian lihat? Saya Jen, dapat proses pertumbuhan dan perkembangan seseorang mulai dari kanak-kanak sampai menjadi dewasa. Jenny bilang gambar proses perkembangan manusia mulai dari kanak-kanak sampai manusia itu dewasa. Tepuk tangan untuk Ece. Anak-anak sudah mencermati gambar dan Ciani dan Ece sudah menjawabnya. Yang kedua, anak-anak, dari gambar yang kalian lihat tadi itu mau menunjukkan perkembangan atau proses perkembangan manusia mulai dari kecil, bahkan mulai manusia itu berada dalam kandungan ibu sampai manusia itu menjadi tua, dia masih tetap membutuhkan orang lain. Dan dalam perkembangan atau pertumbuhan manusia dari kecil, mungkin anak-anak masih kurang paham berkaitan dengan gambar. Siapa yang ada pertanyaan? Ya, Tino. Guru, mengapa pada gambar tadi mulai dari gambar anak-anak sampai gambar orang tua mereka berdiri berpasangan? Wah, tangan dulu Tino. Menarik sekali dia punya pertanyaan. Saya jawab memang pertanyaan dari Tino. Jadi anak-anak, maksud dari gambar anak-anak sampai gambar orang tua itu mereka berdiri berpasangan. Maksudnya bahwa dalam hidup manusia selalu membutuhkan orang lain dalam proses pertumbuhan bahkan. Mungkin ada pertanyaan lain lagi. Siapa lagi? Ya, Fania. Apakah ada akibatnya jika manusia tidak hidup bersama orang lain? Tepuk tangan untuk Fania. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi Fania bilang, Ibu, apa ada akibatnya kalau manusia tidak hidup bersama orang lain? Ya, saya jawab pertanyaan Fania. Jadi Fania, jelas sekali ada akibatnya kalau manusia itu tidak hidup bersama orang lain. Dan bahkan akibatnya itu sangat fatal. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada satu percobaan dari para ahli bagaimana manusia itu membutuhkan orang lain dalam hidup. Ada seorang ahli melakukan percobaan terhadap beberapa bayi. Begitu bayi itu dilahirkan langsung di tempat. Tetapi ketika dia sudah besar, dia keluar dari ruangan percobaan itu, dan dia sudah bertumbuh dewasa, manusia itu tidak bisa berbuat apa, tidak bisa omong. Sekarang kita membaca teks kitab suci dan Ibu Guru mengajak sebentar kita baca sama-sama teks kitab sucinya itu yang ada pada layar sebentar. Yesus dan anak saudaranya. Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar. Ya, oke anak-anak. Tadi anak-anak sudah membaca bersama-sama teks kitab suci. Sekarang Ibu Guru membagi kalian dalam kelompok. Langsung saja ya. Ini kelompok 1 dan yang ini kelompok 2. Nomor 1, kisah apa yang terdapat dalam kutipan kitab suci Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Tulis. Menurut Yesus, siapakah ibu dan saudara-saudaranya? Sekarang silakan berdiskusi di kelompok.
Kita tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih Murgi. Oke, jadi terima kasih anak-anak sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah, sekarang Ibu Guru mau menyimpulkan jawaban kalian tadi berkaitan dengan kitab suci. Anak-anak, di teks kitab suci Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35 tadi berbicara tentang Yesus kan sangat. Oke anak-anak, itu kesimpulan dari Ibu Guru. Mungkin ada kesimpulan dari anak-anak. Siapa yang memberikan kesimpulan? Mau memberikan kesimpulan? Angkat tangan. Ya, Ariel. Kesimpulan hari ini tentang aku menemukan manusia di sini. Tepuk tangan dulu untuk Ariel. Terima kasih Ariel, kesimpulannya menarik sekali. Makhluk sebagai makhluk sosial, dia pasti membutuhkan orang lain dalam hidup dan dalam proses perkembangan hidupnya. Nah, dalam proses hidup kita tadi, kita selalu membutuhkan orang lain. Kehadiran orang lain kita anggap sebagai saudara. Sebagai apa? Saudara. Sebagai apa? Saudara. Ibu membagikan lembar kerja serta instrumen penilaian yang kalau sudah kerja sebentar, kalau sudah kerja di buku tugas kamu, baru kamu tulis di lembar kerja ini dan kumpulkan kepada Cian. Kalau sudah, karena dia ketua kelas. Sudah? Sudah? Meminta kalian untuk mencatat rangkuman materi dari materi hari ini pada buku halaman 9. Sudah catat materi? Sudah. Kalau sudah catat, ini tugas baru dan harus kerjakan sekarang. Nah, sebentar harus bisa presentasikan di depan kelas. Dari tugas susunlah syukur orang-orang yang telah berbuat baik kepada kamu. Nah, silakan susun, silakan tulis sekarang, tulis doa syukur. Sudah? Siapa yang sudah angkat tangan? Ya. Saya panggil Ecen untuk bacakan doanya. Tuhan, sahabat semua orang, aku bersyukur atas rahmat dan kasih-Mu karena Engkau telah mengutus orang-orang. Tuhan Yesus, syukur aku panjatkan kehadiran Engkau telah memberikanku sahabat yang baik dan sangat mencintai. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kasihan. Oke, anak-anak tadi sudah menyusun doanya dan Ibu Guru mengharapkan semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kehidupan anak-anak. Dan anak-anak harus menyadari bahwa kehadiran orang lain. Karena itu, Ibu Guru mengajak kita semua untuk menutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Oke anak-anak, terima kasih banyak. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita berjumpa lagi pada pelajaran berikutnya. Terima